Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Suci Nofta Lorenza, NIM 19233093, Prodi Manajemen Pajak, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Pada video kali ini, saya akan menyampaikan materi pertemuan pada pertemuan 4, yaitu dasar pemeriksaan pajak. Dasar pemeriksaan pajak ada 8 materi, yaitu pertama latar belakang pentingnya pemeriksaan pajak, yang kedua definisi pemeriksaan pajak, yang ketiga tujuan pemeriksaan pajak, yang keempat jenis pemeriksaan pajak, yang kelima kriteria pemeriksaan pajak, yang keenam ruang lingkup pemeriksaan pajak, yang ketujuh jangka waktu pemeriksaan pajak, yang kedelapan standar pemeriksaan pajak. Yang pertama latar belakang pentingnya pemeriksaan pajak. Sebagai bagian akhir dari proses pengendalian perpajakan, pemeriksaan pajak penting untuk dilakukan dan memiliki tujuan menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan meliputi SPT lebih bayar, termasuk yang telah diberikan pengembalian pendahuluan pajak. Yang kedua, definisi pemeriksaan pajak. Berdasarkan pasal 1, angka 25, Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, dijelaskan bahwa pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lainnya dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Yang ketiga, tujuan pemeriksaan pajak. Tujuan pemeriksaan pajak ada 2. Yang pertama, menguji kepatuhan wajib pajak. Yang kedua, penjelasan mengenai perpajakan wajib pajak tersebut yang telah dilakukan. Yang pertama, menguji kepatuhan wajib pajak terdiri dari 5, yaitu SPT tahunan. Yang kedua, SPT lebih bayar. Yang ketiga, SPT terlambat. Yang keempat, melakukan penggabungan, peleburan, dan pemekaran, likuidasi, pembubaran, atau meninggalkan Indonesia untuk selamanya. Yang kelima, menyampaikan SPT yang memenuhi kriteria seleksi berdasarkan hasil analisis yang mengindikasi adanya kewajiban perpajakan wajib pajak yang tidak dipenuhi. Yang kedua, penjelasan mengenai perpajakan wajib pajak tersebut yang telah dilaporkan. Ada 11. Yang pertama, pemberian nomor pokok wajib pajak. Yang kedua, penghapusan NPWP. Yang ketiga, pengukuhan pengusaha kena pajak. Yang keempat, wajib pajak mengajukan keberatan. Yang kelima, pengumpulan bahan untuk penyusunan norma perhitungan penghasilan neto. Yang keenam, pencocokan data. Yang ketujuh, penentuan wajib pajak berlokasi di daerah terpencil. Yang kedelapan, penentuan satu atau lebih tempat terutang pajak pertambahan nilai. Yang ke-9, pemeriksaan dalam rangka penagihan pajak. Yang ke-10, penentuan saat mulai berproduksi sehubungan dengan fasilitas. Yang ke-11 atau yang terakhir, pemenuhan informasi negara mitra perjanjian penghindaran pajak beranda. Yang keempat, jenis pemeriksaan pajak. Jenis pemeriksaan pajak ada 2. Yang pertama, pemeriksaan lapangan. Pemeriksaan lapangan dilakukan di tempat tinggal atau tempat usaha atau tempat bekerja wajib pajak, serta tempat lain yang dianggap perlu. Yang kedua, pemeriksaan kantor. Pemeriksaan kantor dilakukan di kantor Direktorat Jenderal Pajak dan kantor pelayanan pajak. Yang kelima, kriteria pemeriksaan pajak. Kriteria pemeriksaan pajak ada 2. Yang pertama, pemeriksaan rutin. Pemeriksaan pajak rutin dilakukan karena berhubungan dengan pemenuhan hak dan pelaksanaan kewajiban perpajakan wajib pajak. Yang kedua, pemeriksaan khusus. Pemeriksaan pajak khusus ini dilakukan berdasarkan hasil analisis risiko yang menunjukkan adanya indikasi ketidakpatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan. Yang keenam, ruang lingkup pemeriksaan pajak. Ruang lingkup pemeriksaan pajak terdiri dari 2. Yang pertama, berdasarkan jenis pajaknya. Ruang lingkup pemeriksaan pajak meliputi 1 jenis pajak, beberapa jenis pajak, dan seluruh jenis pajak. Yang kedua, berdasarkan periode pencatatan meliputi 1 masa jenis pajak, beberapa masa pajak, bagian tahun pajak, dan tahun pajak.
Yang ketujuh, jangka waktu pemeriksaan pajak. Jangka waktu pemeriksaan pajak terdiri dari dua, yaitu jangka waktu pengujian. Jangka waktu ini meliputi pemeriksaan lapangan, yang kedua pemeriksaan kantor. Yang kedua, jangka waktu pembahasan akhir pemeriksaan, baik pemeriksaan lapangan maupun pemeriksaan kantor, dilakukan paling lama 2 bulan. Dihitung sejak tanggal SPHP disampaikan kepada wajib pajak, wakil, kuasa, atau pegawainya sampai tanggal laporan hasil pemeriksaan. Yang kedelapan, standar pemeriksaan pajak. Standar pemeriksaan adalah capaian minimum yang harus dicapai dalam melaksanakan pemeriksaan. Pemeriksaan pajak adalah pegawai negeri sipil dan di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak yang memberi tugas, wewenang, dan tanggung jawab untuk melaksanakan pemeriksaan. Baiklah, sekian pembacaan materi dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.